Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aulia Hayatulismini dengan NIM C1B0201126 akan mempresentasikan tentang biaya modal dengan dosen pengampu Dr. Haji Tuna Aurelia Lubis, SEMM. Baiklah, yang pertama ada definisi biaya modal. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Penonton biasanya biaya modal ini dimasukkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Biaya modal merupakan konsep penting dalam analisis investasi karena dapat menunjukkan tingkat minimum laba investasi yang harus diperoleh dari investasi tersebut. Jika investasi itu tidak pernah menghasilkan laba investasi sekurang-kurangnya sebesar biaya yang ditanggung, maka investasi itu tidak perlu dilakukan. Lebih mudahnya, biaya modal merupakan rata-rata biaya dana yang akan dihimpun untuk melakukan suatu investasi. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis biaya modal. Biaya modal diberikan menjadi dua macam. Berikut ini penjelasan mengenai kedua jenis biaya tersebut. Yang pertama, biaya modal secara individu. Biaya modal ini terdiri dari biaya modal utang perniagaan, biaya modal dari utang jangka pendek, biaya modal dari utang asal, biaya modal dari obligasi, biaya modal dari laba ditahan, dan biaya modal dari penggunaan saham preferen. Yang kedua, biaya modal secara keseluruhan. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan atau bisa disebut dengan weighted average cost of capital. Lalu ada faktor-faktor yang menentukan biaya modal. Pada variabel penting yang mempengaruhi biaya modal ini antara lain yang pertama keadaan umum perekonomian. Faktor ini menentukan tingkat bebas risiko atau tingkat hasil tanpa risiko. Yang kedua, daya jual saham suatu perusahaan. Jika daya jual saham meningkat, tingkat hasil minimum para investor akan turun dan biaya modal perusahaan akan rendah. Yang ketiga, keputusan-keputusan operasi dan pembiayaan yang dibuat oleh manajemen. Jika manajemen menyetujui penanaman modal berisiko tinggi atau memanfaatkan utang dan saham khusus secara ekstensif, tingkat risiko perusahaan bertambah. Para investor selanjutnya meminta tingkat hasil minimum yang lebih tinggi sehingga biaya modal perusahaan pun meningkat. Lalu yang terakhir, besarnya pembiayaan yang diperlukan. Permintaan modal dalam jumlah besar akan meningkatkan biaya modal perusahaan. Lalu selanjutnya ada asumsi-asumsi modal biaya modal. Asumsi-asumsi dalam biaya modal ini diantaranya adalah yang pertama, risiko bisnis bersifat konstan. Risiko bisnis merupakan potensi tingkat perubahan return atas suatu investasi. Tingkat risiko bisnis dalam suatu perusahaan ditentukan dengan kebijakan manajemen investasi tersebut. Yang kedua, biaya modal merupakan suatu kriteria investasi yang hanya tepat untuk suatu investasi yang memiliki risiko bisnis setingkat dengan aktif-aktif yang telah ada. Dan yang ketiga, risiko keuangan bersifat konstan. Risiko keuangan didefinisikan sebagai peningkatan variasi return atau saham umum karena bertambahnya pemanfaatan sumber pembiayaan hutang dan saham istimewa. Biaya modal dari sumber individu merupakan fungsi dari struktur keuangan berjalan. Lalu yang terakhir, kebijakan dividen bersifat konstan. Asumsi ini diperlukan dalam menaksir biaya modal yang berkenaan dengan kebijakan dividen perusahaan. Asumsi ini menyatakan bahwa hasil pembayaran dividen atau laba bersih juga konstan. Lalu yang terakhir, tujuan biaya modal. Beberapa tujuan modal di bawah ini yaitu yang pertama bertujuan agar perusahaan dapat mengetahui seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pendanaan investasi serta biaya operasional perusahaan. Yang kedua, agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan dengan melakukan minimum akan beberapa biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Dan yang terakhir, membantu dalam penentuan keputusan penting seperti leasing atau modal kerja yang biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.